Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Lanjutan pertemuan kemarin yaitu tentang masalah gangguan pada sistem integumen. Kemarin kita telah membahas tentang ulcus pressor ya, atau decubitus gitu ya. Bagaimana patofisiologinya, kemudian perawatannya. Untuk sekarang kita masuk pada masalah keperawatan integumen untuk luka bakar ya, atau kombustio istilahnya ya. Ini harus dibedakan ada istilah-istilah ya, ada kontusio ya, ada kombustio, ada komutio. Nah, ini tiga istilah yang pabelit-bubelit ya. Yang pertama istilah kombustio ya. Kombustio itu ya ini luka bakar ya. Luka bakar. Kalau kontusio itu adalah memar ya. Nah, memar. Kalau komutio itu gegar ya. Komutio cerebri ya. Itu adalah gegar otak ya. Ini harus dibedakan istilahnya. Nah, definisi dari kombustio atau luka bakarnya adalah trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, ya, dan petir ya, atau sengatan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang ada di dalam, ya, atau yang lebih dalam. Jadi faktor penyebabnya adalah heat intinya ya. Nah, heat ini bisa disebabkan oleh api, panas, listrik juga mengandung heat ya. Kemudian kimia juga, dan juga petir sebenarnya masuk ke listrik ya itu ya. Patofisiologi dari kondisi ini adalah luka bakar disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Luka bakar dapat dikelompokkan menjadi luka bakar termal, radiasi, elektrik, atau kimiawi. Ini tergantung dari penyebabnya. Dalamnya luka bakar tergantung pada suhu agen penyebab luka bakar dan lamanya kontak agen tersebut. Jadi suhu penyebabnya berapa, semakin tinggi suhu penyebabnya, semakin dalamlah kerusakan dari kontak dengan luka bakar penyebab sumber panas tersebut. Kemudian lamanya, durasi semakin lama, ya, maka kondisi luka bakar akan semakin berat. Ya. Jadi tergantung suhu awal atau suhu sumber panasnya berapa dan lama kontak. Sehingga kita kalau ada seorang yang terkena misalkan sumber panas, maka intervensi segera adalah dijauhkan atau dijauhkan dari sumber panas tersebut, seperti itu. Trauma termal dapat meningkatkan permeabilitas. Nah, ini secara patofisiologinya ya. Permeabilitas pembuluh darah ya, apabila kita atau tubuh terkena sumber panas, maka pembuluh darah itu akan mengalami pelebaran atau berdilatasi ya. Artinya berdilatasi itu permeabilitasnya meningkat ya, merenggang gitu ya. Permeabilitas meningkat sehingga mengakibatkan air, natrium, klorida, dan protein keluar dari dalam intravaskuler. Ya. Karena di dalam darah, ya, di dalam darah itu kan mengandung darah ya. Di dalam pembuluh darah itu mengandung darah yang isinya itu sebagian besar adalah air, ya. Elektrolit, protein, glukosa, nah itu bisa keluar ya apabila permeabilitasnya meningkat. Ya. Ke daerah yang mengalami trauma dan menyebabkan edema yang disertai penguapan yang cukup tinggi pada daerah yang luka dan dapat berlanjut pada keadaan hipovolemia dan hemokonsentrasi. Ya. Jadi kalau sudah terdapat luka bakar, maka sumber panas itu panas itu akan beralih pada kulit gitu ya, dan kulit yang terkena panas itu pembuluh darah di sekitarnya itu akan mengalami vasodilatasi
Vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan meningkatkan permeabilitas sehingga air, natrium, dan yang ada di dalam pembuluh darah itu, terutama molekul-molekul yang kecil itu bisa keluar ke interstisial sehingga menyebabkan edema atau bengkak. Pada luka bakar yang persentasenya luas, ya tentunya di sini beresiko hipovolemia dan hemokonsentrasi ini lebih besar juga. Tetapi kalau misalnya lukanya bakarnya ya cuma di sedikit, cuma apa namanya, beberapa persen saja gitu ya, 0,5% atau cuma 1%, itu tidak akan banyak menimbulkan hipovolemia ya, hemokonsentrasi. Hipovolemia ini adalah kondisi di mana vaskuler mengalami penurunan volume ya. Jadi darahnya menjadi kurang seperti itu. Ya. Akibat dari volumenya atau darahnya keluar, terutama air di sini ya. Airnya keluar sehingga yang terdapat di dalam darah adalah komponen-komponen darah yang sifatnya padat atau molekulnya besar ya, yang tidak bisa melalui tadi pembuluh darah tadi, tidak ikut keluar dari pembuluh darah ya. Ya contohnya sel darah merah, leukosit dan sebagainya itu idealnya itu tidak keluar ya karena molekulnya terlalu besar, atau protein gitu ya. Idealnya tidak bisa keluar. Tapi pada kondisi permeabilitas yang apa namanya, yang parah gitu ya, vasodilatasi yang parah itu bisa keluar, gitu ya, sampai keluar. Itu sudah rusak pembuluh darahnya berarti ya, kalau sampai darah itu keluar, ya, protein keluar. Kalau air itu memang molekulnya kecil sehingga mudah saja keluar, gitu ya, seperti itu. Nah, hemokonsentrasi adalah kondisi di mana darah menjadi kental, gitu ya. Artinya perbandingan antara air, ya, plasma gitu ya, air atau plasma dan juga komponen darah yang tadi yang komponen-komponen darah yang padat itu menjadi lebih kecil ya. Artinya perbandingannya menjadi lebih kecil gitu ya. Tadinya misalkan antara kandungan air dan komponen darah itu misalkan 60 berbanding 30 ya. 60 air, 60% air, 40% komponen darah. Nah, hemokonsentrasi itu kondisi di mana keseimbangan itu terganggu. Misalkan menjadi 40-60, 40 air, 60% komponen darah. Nah, ya, perbandingan gitu. Tapi bukan berarti bahwa komponen darah menjadi lebih banyak, tapi di sini perbandingan antara air dan komponen darah itu idealnya 60-40 ya, atau 65-35, tapi ini menjadi misalkan 40-60 seperti itu. Itu tentunya akan menjadi kental di dalam darah ya, seperti itu. Itu namanya konsentrasi. Orang yang mengalami hemokonsentrasi itu pasti adalah orang yang contohnya orang yang dehidrasi ya, orang yang kehilangan cairan seperti itu. Respon kompensasi terhadap luka bakar berupa rasa haus, ya, pernapasan cepat, frekuensi jantung meningkat, kemudian juga bising usus meningkat, edema, perubahan berat badan, dan sebagainya. Jadi memang itu secara fisiologis apabila tubuh terjadi penurunan konsentrasi air yang sangat cepat gitu ya dan banyak, maka respon tubuh akan merasakan rasa haus ya, mengaktifkan rasa haus gitu. Kemudian karena kehilangan cairan yang progresif gitu ya, terus berlanjut, maka jantung juga akan melakukan suatu upaya agar cardiac output-nya akan tetap terjaga. Gitu ya. Jadi dengan darah yang sudah menurun, maka kiriman oksigen ke seluruh anggota tubuh itu harus tetap terjaga. Maka untuk dapat menjaganya, kan oksigen bisa dikirim dengan cukup, ya, nutrisi bisa dikirim dengan cukup, maka jantung akan meningkatkan frekuensi jantung, ya. Jadi denyut jantungnya akan meningkat. Itu upaya normal, ya, dari
jantung untuk melakukan suplai oksigen dan nutrisi. Akan tetapi apabila kondisinya malah makin parah gitu ya, dehidrasinya makin parah, ya jantung juga akan mengalami kegagalan gitu ya. Kegagalan. Artinya si jantung ya gagal mengirim oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dengan cukup seperti itu. Namanya gagal jantung. Apabila terjadi karena dehidrasi yang masif gitu ya, yang progresif, yang cepat, ya maka itu gagal jantung akut gitu ya. Apabila cairannya dipenuhi dengan segera, maka gagal jantungnya itu bisa teratasi kembali. Bising usus meningkat, nah itu ya, bising usus meningkat dalam upaya untuk mempercepat mobilisasi cairan dari yang kita minum ke usus besar, gitu. Karena usus besar adalah tempat air diserap, ya, penyerapan air yang banyak itu di kolon, ya, di usus besar. Edema dan perubahan berat badan. Ya, perubahan berat badan ini seiring dengan penumpukan cairan. Ya. Nah, apabila input lebih banyak daripada output, ya maka berat badan akan meningkat. Ya, itu namanya edema, bengkak. Gitu ya. Nah, misalkan pengeluarannya cuma masuknya ke 2 liter, keluarnya cuma setengah liter. Nah itu yang 1,5 liter itu kan kemana ya? Mungkin 500 cc menguap dengan napas, dengan panas, 500 cc-nya tadi ke urin, 1000 cc-nya tertinggal di dalam tubuh. Nah, apabila terjadi kontrol cairannya jelek, ya maka akan terjadi plus gitu ya, atau keseimbangan cairan yang positif. Itu artinya peningkatan cairan di dalam tubuh. Jadilah perubahan berat badan. Peningkatan katekolamin dan peningkatan sekresi aldosteron. Ya, artinya di sini katekolamin adalah hormon-hormon yang bekerja pada keadaan stres ya. Keadaan stres untuk meningkatkan metabolisme. Kemudian aldosteron, ya, jadi menurunkan sekresi urin, ya, hormon. Kemudian peningkatan pelepasan glikogen, kemudian peningkatan kadar gula darah, ya, akibat dari penghancuran dari cadangan makanan. Glikogen ini cadangan makanan ya, nantinya akan dirubah menjadi glukosa ke dalam darah, sehingga pada orang yang mengalami luka bakar itu seperti diabetes ya, yaitu jadinya hiperglikemi akibat dari katabolisme glikogen. Glikogen ini akan menjadi gula di dalam darah. Pengisian kapiler darah menurun, penurunan haluan urin, dan peningkatan berat jenis urin. Artinya di sini CRT ya, capillary refill time itu menurun, kemudian penurunan haluan urin, nanti produksi urinnya menurun ya, jadi urinnya sedikit. Kemudian peningkatan berat jenis urin, artinya urinnya menjadi kental. Artinya berat jenis itu akan meningkat apabila suatu larutan itu perbandingan antara air dan komponen di dalamnya itu tadi meningkat gitu ya, seperti itu. Jadi urinnya kental lah intinya. Jadi berat jenis meningkat berarti urinnya kental. Pun sebaliknya kalau berat jenisnya rendah berarti urinnya encer. Kemudian shock luka bakar adalah merupakan komplikasi yang seringkali dialami pasien dengan luka bakar ya. Ini sering terjadi ya pada pasien luka bakar di mana hal yang paling ditakuti adalah terjadinya shock. Ya, shock ini adalah suatu kondisi kegawat daruratan seperti itu ya. Nah, apabila tidak diatasi dengan segera, ya maka akan menyebabkan kematian. Karena kenapa kematian? Ya karena yang namanya shock ini artinya pembuluh darah tidak sesuai dengan isinya. Kita tahu isi pembuluh darah itu kan darah. Ya, darahnya sedikit, dari pembuluh darahnya besar gitu ya. Isinya diameternya besar tapi isinya sedikit. Itu namanya shock. Orang yang shock itu bisa kelihatan dari tingkat kesadarannya,
frekuensi napasnya meningkat, dan denyut nadinya sangat lemah, bahkan mungkin tidak teraba, tensinya mungkin hanya 40 atau kurang dari 50 milimeter Hg per tidak terhingga, ya, atau tidak teraba, kemudian kesadarannya juga menurun, gitu. Ya itu tanda-tanda orang shock, dingin permukaan kulitnya, ya, kemudian apalagi, intinya seperti itulah, seperti koma, dan ya, kondisi tubuhnya sangat lemah, gitu ya. Nah, itu adalah kondisi yang harus segera ditangani dengan ya replace cairan, gitu ya. Memasukkan cairan secepatnya, gitu ya. Makanya pada orang shock ini biasanya diberikan terapi cairan yang agresif ya, yang secara banyak gitu ya, dalam untuk mengisi secepatnya pembuluh darah, gitu ya. Karena orang yang shock ini kalau kita ambil darah ya di pena itu nggak ada darahnya, gitu ya. Pembuluh darahnya mungkin besar, kelihatan hijau gitu ya. Ketika ditusuk, kemudian ada darah sedikit, disedot, itu mungkin hanya buta saja gitu. Nggak ada darahnya. Nah itu namanya shock. Nah, itu harus diisi tepatnya oleh cairan. Ya, agar kenapa harus diisi? Ya karena itu akan apa namanya, menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh organ itu menjadi berkurang. Ya. Kalau terus-terusan mengalami shock, ya maka organ lain akan rusak gitu ya. Karena seluruh organ di dalam tubuh kita ini tergantung dari oksigen. Kalau organ apa? Kalau suplainya nggak ada ya itu banyak berapa apa sel yang mati gitu ya akibat hal tersebut. Nah itu ya. Ya bahkan dalam upayanya tenaga kesehatan mungkin tidak cukup memberikan satu input ya. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 labu gitu ya, atau 4 kolom RL, NaCl dimasukkan gitu ya, tepatnya agar cairan bisa terisi secepatnya ya, bisa di tangan kiri, tangan kanan, satu lagi di kaki kiri, satu lagi di kaki kanan, pokoknya secepatnya agar cairan itu masuk menggantikan darah yang atau cairan yang hilang. Seperti itu ya. Nah ini gambaran patofisiologinya mungkin di layar kecil ya, bisa di polototan gitu ya, lebih dengan mata yang lebih lebar gitu ya. Yang di sini nih ini faktor etiologi penyebab dari luka bakar, mungkin tadi bahan kimia, termis, radiasi, petir listrik ya. Nah, luka bakar ya, bisa mengakibatkan akibat pada biologis dan psikologis ya. Ya, pada aspek biologis ya tadi mengenai wajah, maka akan menyumbat jalan napas ya, karena di wajah itu kan ada saluran pernapasan gitu ya. Kemudian ini hati-hati ya kalau orang terkena luka bakar di wajah. Nah ini kita harus cek adanya obstruksi di jalan napas atau edema laring. Ya misalkan orang kenapa kebakaran di mana di penjara kemarin ya, di penjara kebakaran 40 orang meninggal, ada yang selamat ada, tapi orang itu apa namanya, kayaknya terbakar mukanya, ya ada mukanya terbakar. Nah itu harus diawasi karena ketika terjadi kebakaran maka udara itu kan akan menjadi panas. Ya. Nah udara panas itu akan terhirup ya, ke saluran pernapasan, dan di saluran pernapasan itu akan menjadi bengkak, gitu ya, akan menjadi edema, ya, prinsipnya akan terbakar juga dan edema. Nah obstruksi di jalan napas seperti di laring, jalan napas ini akan menyebabkan obstruksi jalan napas dan akhirnya bisa menjadi gangguan jalan napas, ya, bersihan jalan napas tidak efektif, edema laring. Kemudian juga akan mengalami hipoksia jelas gitu ya. Apalagi ke apa namanya, kebakaran itu kan terbakar ya, akan menghirup udara CO ya, karbon monoksida, ya, itu akan apa namanya, berikatan dengan oksigen, dan ini justru akan meracuni otak. Pada sistem kulit ini justru akan tadi sudah dibahas ya,
Ketika si panas itu mengenai kulit, maka pembuluh darah menjadi vasodilatasi abnormal gitu ya, maka kemudian akan pembuluh darah melebar, kemudian cairan skip ke interstisial, risiko terjadi hipovolemi dan hemokonsentrasi, akhirnya terjadi gangguan sirkulasi secara sistemik. Gitu. Kemudian juga pada kulit juga, kulit yang rusak itu kalau terekspos, ya, maka risiko tinggi infeksi, gangguan rasa nyaman, nyeri, ya, nyeri yang luar biasa, gangguan aktivitas jelas gitu ya, karena apa namanya gangguan persendian juga bisa terjadi ya. Kemudian energi yang juga menurun pada orang yang luka bakarnya luas gitu ya. Kemudian kerusakan integritas jaringan kulit. Ini salah satu beberapa masalah pada fisik ya, itu biologis. Bisa juga mengenai luka bakar ini menyebabkan ancaman yang lebih memperberat lagi kondisi, yaitu ancaman psikologis. Masalah psikologis, bisa gangguan konsep diri ya, jaringan tubuh yang terkena luka bakar itu biasanya ada yang sampai tidak menimbulkan kecacatan ya. Jadi cacat orangnya ya karena kulitnya menempel, perlu dioperasi berkali-kali, akhirnya keutuhan jaringan atau kecantikan dirinya itu juga menurun ya, kegantengannya menurun. Kalau pada orang dewasa itu bisa menghancurkan konsep diri ya. Jadi kita harus benar-benar merawat psikologis orang ini ya agar dia bisa mempercepat untuk accepting kan kondisinya ya. Dan jangan terus denial, marah, akhirnya bisa menyebabkan risiko bunuh diri itu bisa ya. Orang orang tadinya baik-baik saja, kemarin baik-baik saja, bisa hehe, bisa melakukan segala hal, tiba-tiba besoknya sudah kehilangan 2 tangan akibat setrum listrik itu banyak gitu ya. Ada pasiennya Bapak menemui kita masih muda, baru menikah 8 bulan, belum punya anak, ya. Kemudian ketika dia bekerja, si bapaknya bekerja, ya, wah masih muda, 20 20-an tahun mungkin ya. Tiba-tiba ketika mengambil besi gitu ya, besi mau dibaut besi beton ya kan, mau itu kan ke atas, kena jaringan listrik, ya udah tangannya itu kebakar dua-duanya dan itu harus diamputasi ya. Nah, ya itu kecacatan yang terjadi secara akut gitu, mendadak gitu. Itu jelas akan merusak aspek konsep dirinya ya. Mungkin di rumah sakit dia masih belum ini, mungkin ya nyeri saja gitu, tidak berpikir. Nah, setelah beberapa minggu di rumah, berbulan-bulan barulah di situ risiko psikologis bisa terjadi ya, putus asa, sedih berkepanjangan, ya kehilangan. Nah, ini kita harus benar-benar mendampingi ya, kalau perlu bukan hanya dari tenaga kesehatan, tapi keluarganya juga mungkin harus bisa apa namanya menguatkan ya, membantu kebutuhan orang ini. Oke, kebayang ya. Kemudian masalah keperawatan selanjutnya adalah gangguan yang ini adalah dari aspek biologis ini ya, kegagalan multi organ ya. Kalau memang apa namanya kehilangan cairan sudah sebegitu parahnya ya, kemudian resusitasinya juga terlambat atau tidak adekuat atau mungkin tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena respon tiap orang berbeda-beda ya terhadap intervensi itu, ya akhirnya bisa multiple organ failure, kegagalan multi organ gitu ya, gagal jantung, gagal ginjal, gagal hepar gitu ya, dan sebagainya. Itu ya.
Dampak luka bakar terhadap sistem tubuh yang pertama adalah gangguan cairan dan elektrolit ya. Atau jadinya perpindahan cairan dari elektrolit dari intra ke ekstravaskuler. Jadi edema ya. Gangguan sirkulasi dan hematologi. Penurunan curah jantung berupa struk volume ya. Struk volume itu adalah jumlah darah ya di dalam jantung gitu ya. Berkurang dan resistensi liver meningkat, takikardi, hipotensi, hemolisis, eritrosit ya. Nah, luka bakar juga bisa menyebabkan hemolisis ya. Jadinya ketika terjadi sangat panas, maka banyak sel darah merah yang mengalami lisis atau hancur ya. Nah, ini akan menjadi gangguan. Ya. Kemudian gangguan hormonal dan metabolisme. Adanya peningkatan metabolisme tubuh untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh yang terganggu akibat kerusakan jaring, nah, pemborosan sumber daya energi, dan penurunan BB karena adanya katabolisme yang hebat ya. Jadi hormon di sini akan mengalami gangguan, gitu ya, di mana seluruh upaya tubuh adalah untuk mengatasi atau memperbaiki jaringan yang rusak secepatnya, sehingga tubuh akan melakukan pembongkaran cadangan makanan dan orangnya bisa menjadi kurus, gitu ya, ketika luka bakarnya tentunya yang luas, gitu ya, akan menjadi kurus, kemudian juga mudah terkena penyakit karena bahan bakar atau bahan baku untuk memperbaiki sel itu kan protein, ya, cadangan proteinnya digunakan untuk perbaikan sel, sehingga sel-sel kekebalan tubuh yang juga bahan bakunya protein juga ya, itu ya menjadi kualitasnya juga menurun sehingga orang mudah terkena penyakit gitu ya. Gangguan imunologi ya. Kemudian diklasifikasikan faktor yang mempengaruhi keparahan cedera tersebut, yang pertama kedalaman ya. Kedalaman luka bakar ya, ada yang superficial, ada yang deep partial thickness, ada yang full thickness. Kemudian agen penyebab luka bakar ya, tadi ada yang termal ya, seperti terbakar, kontak dengan api, listrik, kimia, dan radiasi. Contoh radiasi adalah contohnya matahari gitu ya. Makin lama makin bisa terbakar kulitnya karena matahari. Atau juga jangan salah bahwa udara luka bakar pun tidak selalu dari panas gitu ya, artinya seperti api gitu atau petir itu kan panas kan sifatnya kan, nah, listrik panas gitu kan, ya artinya menimbulkan tapi udara dingin, udara yang ekstrim dingin, es gitu ya, kemudian ya yang sifatnya dingin ya, terutama udara yang lingkungannya ekstrim dinginnya seperti di kutub utara gitu ya, itu di manalah yang udara-udaranya seperti itu ekstrim dinginnya, kalau orang biasa gitu ya, yang belum beradaptasi, itu bisa berbahaya, bisa mengalami luka bakar justru ya. Nah, sama kulitnya menjadi kemerahan gitu ya, seperti luka bakar gitu. Nah, namanya itu adalah istilahnya frostbite ya. Jadi frostbite ini adalah kondisi luka bakar yang diakibatkan agent yang dingin gitu ya, seperti itu. Jadi agen yang dingin itu bisa menyebabkan luka bakar. Frostbite namanya. Kemudian keparahan luka bakar ya, ada luka bakar minor, ada luka bakar sedang, tak terkomplikasi ya, ada yang luka bakar mayor. Nah, luka bakar minor itu apabila LPTT-nya itu buat permukaan total tubuhnya kurang dari 15%. Ini pada orang dewasa. Jadi luka bakar yang kurang dari 15%, ya, nah itu adalah luka bakar minor. Ya. Kemudian kita 1% itu sakumaha, kita bayangkan 1% itu adalah satu telapak orang dewasa. Jadi satu telapak tangan orang dewasa itu adalah 1%.
1%. Kalau pada anak-anak itu kurang dari 10%, ya. Atau cedera ketebalan penuh dengan LPTT kurang dari 2% yang tidak disertai dengan komplikasi apapun, ya. Atau dalam, ya, dalam akan kurang dari 2%, tapi kurang 2%, ya, itu adalah luka bakar minor. Kemudian luka bakar sedang atau komplikasi apabila LPTT-nya 15-25% pada orang dewasa dan 10-20% pada anak-anak, ya. Atau cedera ketebalan penuh, ya, full thickness artinya deep, ya, deep, luka yang dalam, yang kurang dari 10% tanpa komplikasi lain. Luka bakar mayor, ya, adalah cedera ketebalan parsial, ya, dengan LPTT lebih dari 25%, ya, pada orang dewasa dan LPTT lebih dari 20% pada anak-anak. Cedera ketebalan penuh dengan LPTT sama dengan 10% atau lebih besar. Luka bakar mengenai wajah, tangan, wajah, mata, telinga, dan kaki, ya. Lokasi luka bakar, nah ini diklasifikasikan, ya. Lokasi luka bakar pada kepala, leher, dada sering terjadi komplikasi pulmo, ya. Jadi luka bakar yang terkena daerah kepala dan leher dan juga dada ini harus diperiksa juga adanya masalah di sistem pulmo, ya, paru-paru. Pada tangan dan persendian, terapi fisik dan okupasi yang lama mengakibatkan risiko cacatan dan kehilangan pekerjaan. Ya, apabila si luka bakarnya mengenai persendian, itu bisa mengalami kekakuan, ya, kerusakan sendi. Seperti itu. Itu disebutnya juga kontraktur, ya. Jadi kontraktur sendi. Ya, kontraktur sendi ini adalah jadinya kekakuan sendi akibat dari protein pada sendi yang mengalami fibrosis, ya. Jadi ya kayak plastik tadinya melepuh kemudian kepanasan menjadi leeh gitu, ya. Nah, sudah leeh kan jadi dingin kemudian jadi kaku lagi. Nah, itu sendi itu seperti itu, ya. Jadi kerusakan dari konstruksi sendi mengakibatkan kekakuan sendi dan kecacatan. Ukuran luas luka bakar beberapa aturan, ya, yang terkenal adalah Rule of Nine, ya. Jadi ini yang paling terkenal, kita harus ngelotok di dalam kepala, ya, karena ini pasti keluar di uji kom, ya. Berapa luas luka bakar di Bapak itu, berapa persen. Kemudian berapa kebutuhan cairan si Bapak itu, kalau luka bakarnya segini, nah pasti ini akan selalu ada, ya. Nah, ini yang disebut dengan aturan Wallace, ya. Wallace, ya. Itu aturan 9 atau 9 rule of Wallace, yaitu kepala dan leher itu 9, ya. Jadi kepala dan leher itu 9% sebutnya, ya. Jadi depan 4,5, belakang 4,5 gitu, ya. Jadi kepala itu kan ada yang muka dan ini belakang, ya. Kemudian lengan masing-masing 9%, ya. Lengan, ya kalau setengah berapa? Ya 9 bagi 2 aja. Kalau 9% itu tangan depan dan belakang, gitu, ya. Satu tangan kanan 9%, seluruh tangan kiri itu 9%, ya. Badan depan 18%, ya. Badan di sini 18%, ya, anterior. 18%, jadi kalau cuma dada itu 9%, kalau cuma perut itu 9%, ya. Belakang juga sama, punggung, kalau daerah toraknya adalah apa namanya 9%, ya. Kalau daerah pinggang itu 9%. Jadi kalau 8 belakang 18 tambah 18 tungkai masing-masing 18%, ya. Ini full, ya. Kalau luka bakarnya full kaki, ya berarti 18%, gitu. Nah, kalau cuma paha itu berarti 9%, gitu, ya. Itu diperkirakan.
Jadi kalau kiri kanan, ya, depan belakang berarti 18 kali 2 ya, 36 per. Dan genitalia atau perineum adalah 1% ya. Kalau gimana tuh lukanya kalau memang untuk cuma berada sedikit-sedikit di beberapa bagian ya kita pakai aja aturan telapak tangan itu ya. Jadi satu telapak tangan itu 1/1%. Misalkan ada di dada dikit, di tangan dikit, di kaki dikit, di kepala dikit. Nah itu kita coba ya satu satu kepala satu telapak tangan 1% berarti kalau setengah persen 1,5 telapak tangan gitu ya. Nah itulah ya. Usia korban luka bakar ya usianya bisa berbagai macam ya. Angka kematian lebih tinggi terutama pada usia anak di bawah 4 tahun dan pada lansia. Karena kenapa? Karena pada anak usia di bawah 4 tahun itu kan, struktur kulitnya masih tipis, kemudian sistem recovery-nya juga masih, rendah gitu maturitasnya. Kalau lansia justru sudah menurun. Komplikasi dari luka bakar bisa jadi kecacatan, cerebrovascular accident ya, atau stroke ya. Tadi karena adanya hemokonsentrasi, bisa jadi ini akan menjadikan darah menjadi kental ya. Hemokonsentrasi itu menyebabkan darah menjadi kental dan apabila darah menjadi kental itu akan bisa saja menjadi emboli ya. Emboli yang akhirnya suatu saat bisa nyocokkan di pembuluh darah. Ya, kalau nyocokannya di otak ya di otak, jadi stroke. Kalau nyocokannya di jantung ya bisa myocardial attack gitu ya. Kemudian miokard infark dan emboli paru ya sebagai akibat dari melambatnya aliran darah dan pembentukan bekuan darah. Jadi emboli itu bekuan darah ya. Kerusakan paru akibat inhalasi asap atau pembentukan embolus. Dapat terjadi kongesti paru akibat gagal jantung kiri atau infark serta sindrom distres pernapasan pada orang dewasa. Gangguan elektrolit menyebabkan diskemia jantung, gagal jantung, penurunan aliran darah, kemudian ke saluran cerna menyebabkan hipoksia sel-sel penghasil mukus berkurang sehingga bisa menjadi ulkus septik ya. Kemudian kita mengalami juga komplikasi koagulasi intravaskuler diseminata atau DIC. Nah ini juga bahaya gitu ya, di mana akibat terjadinya luka bakar, otomatis si darah akan menjadi kental, dan darah yang akan menjadi kental itu adalah akan direspon oleh tubuh itu seperti kehilangan darah. Ya. Artinya ketika darah menjadi kental, maka itu diartikan bahwa telah terjadi perdarahan yang hebat pada tubuh kita, gitu ya. Ya sama kan perdarahan, darah hilang. Kemudian edema, darah juga kayak hilang gitu karena pembuluh darahnya kempes gitu ya, airnya hilang sama kayak perdarahan. Nah, maka respon yang terjadi adalah pembentukan atau pengaktifan dari sistem pembekuan darah ya. Jadi maka sistem pembekuan darah itu akan menjadi aktif dengan pembentukan fibrinogen ya. Mengaktifkan fibrinogen menjadi serat-serat fibrin gitu ya. Silakan carilah proses pembekuan darah itu bagaimana. Dan pembentukan fibrin ini akan menjadi koagulasi ya. Koagulasi penempelan dari atau koagulasi itu apa ya? Penggumpalan ya. Jadi penggumpalan dari komponen darah gitu ya. Dan itu terjadi apabila diseminata itu tersebar di seluruh tubuh ya. Nah, penggumpalan darah ini maka itu akan terjadi pe, penyumbatan dari pembuluh-pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Nah, ini akan menjadi berbahaya ya. Namanya DIC, disseminata tersebar koagulasi intravaskuler. Pada luka bakar yang luas atau menimbulkan kecacatan, trauma psikologis dapat menyebabkan depresi, perpecahan keluarga, dan keinginan untuk bunuh diri. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, gejala-gejala psikologis dapat timbul setiap saat setelah luka bakar. Ya.
Jadi mungkin kalau baru sehari, 2 hari itu mengalami luka bakar, meskipun seberat apapun mungkin dia masih bisa ya cuma menahan nyeri aja gitu ya, tidak kepikiran, yang penting mah selamat atau ya rasa sakitnya berkurang gitu ya. Tapi setelah sembuh biasanya ini ya, setelah sembuh atau dirawatnya lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah itu mulai terjadi depresi ya. Nah ini kita harus kuatkan dari unsur psikologisnya ya. Penata laksanaannya yang pertama prioritas utama adalah bagaimana kita memastikan potensi ABC ya, airway, breathing, dan sirkulasi ya. Pastikan jalan napasnya, pastikan pola napasnya, pastikan sirkulasi darah itu normal gitu ya. Airway-nya tidak ada penyumbatan, breathing-nya positif dan tidak ada juga hiper apa namanya respirasi rate ya, pola napas yang abnormal, dan sirkulasi pastikan tensi darah normal ya, kemudian CRT normal, ya itu berkaitan dengan sirkulasi, denyut nadinya kuat, sebagainya. Kemudian luka bakar derajat 2 atau 3 dicatat pada diagram penilaian luka bakar yang dilakukan setelah tindakan pembersihan eksudat dan debris secara hati-hati. Kemudian penata laksanaan kehilangan cairan dan shock apabila ada kegawat daruratan ya akibat dari luka bakar tersebut. Ya, akibat kehilangan cairan, maka ganti ya resusitasi cairan yang adekuat menghasilkan sedikit penurunan volume darah selama 24 jam pasca luka bakar ya. Dan mengembalikan kadar plasma pada nilai normal akhir dalam 48 jam ke 20 hari ya. Jadi ketika terjadinya risiko shock atau sudah shock gitu ya, kondisi shock, maka dalam 24 jam itu harus dipulihkan kembali volume darahnya ya. Jadi dengan cepatnya pembuluh darah sudah terisi lagi volumenya gitu ya. Terapinya, berapa banyak terapi cairan yang dibutuhkan ya, ini di luar dari kondisi gawat darurat ya. Formula yang dipakai adalah yang terkenal adalah formula Baxter ya, ini nama orang ya. Formula Baxter terhitung dari saat kejadian maka ya. Jadi misalkan nanti dulu ya. Di 8 jam pertama ya, setelah kejadian itu setengah kali 4 cc kali BB kali luas luka bakar. Jadi kalau berat saya adalah 52 ya, maka setengah kali 4 cc kali 52 kali persentase luka bakarnya berapa? Tadi sudah dihitung, ternyata misalkan 20% kali 20 ya. Itu berarti 8 jam itu harus habis segitu ya. Kemudian 16 jam berikutnya adalah setengah kali 4 cc kali KGBB kali luas bakar ya. Ditambah lagi 500 cc koloid ya. Jadi kita berikan RL ya, ring laktat gitu ya, setengahnya. Modifikasi cairan Baxter untuk anak-anak adalah 2 cc per KGBB per persentase luka bakar. Ini paham ya? Jadi kebutuhan cairan seseorang berapa ketika luka bakar adalah 4 cc per KGBB kali persentase luka bakar. 8 jam pertama kasih setengahnya, 16 jam berikutnya kasih setengah. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadinya luka bakarnya jam berapa ya? Jam 6 pagi ya, maka jam berapa dia masuk ke rumah sakit? Dia ke rumah sakitnya jam 9. Berarti itu sudah apa namanya? Berapa jam sejak kejadian? 1, 2, 3 jam setelah kejadian ya. Berarti kita harus memberikan 5 ini setengah dari 4 kali KBB kali perjalanan keluarga ini adalah dalam waktu 5 jam ya. Jadi bukan dalam 8 jam itu sejak di rumah sakit, tapi sejak kejadian itu jam berapa. Maka itulah waktu kita untuk
memasukkan si setengah ini ya dalam waktunya. Misalkan tadi kejadiannya jam 6, kemudian masuk rumah sakit jam 9, berarti kita sudah habis di perjalanan di rumah dan di jalan itu adalah 3 jam. Berarti kita tinggal 5 jam. Itu ya, paham ya? Obat-obatan yang diberikan misalnya antibiotik untuk menekan peradangan ya, atau memprofilaksis ya, atau apa namanya, menjaga agar tidak infeksi gitu ya. Bila perlu berikan antibiotik sesuai dengan pola kuman ya. Harus ada, kalau antibiotik tentunya harus spesifik ya efektivitasnya. Ya, maka harus dikultur dulu ya, kuman apa sih yang ada di dalam luka itu dan cocok atau apa namanya, sensitifnya oleh antibiotik jenis apa. Gitu ya. Kalau yang resisten berarti kita skip gitu ya. Kemudian analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Nah, ini kasihan ya kalau pasien-pasien yang luka bakarnya derajatnya luas, itu biasanya sampai berbulan-bulan ada di rumah sakit ya. Nah, itu sangat nyeri sekali ketika dilakukan perawatan luka, maka harus diberikan analgetik ya. Analgetik yang kuat itu jenis morfin dan petidin gitu ya. Ini jenis narkotik ya. Jadi pemberiannya juga harus hati-hati dan dokumentasinya juga harus benar-benar hati-hati ya. Bahkan sampai tutup atau apa bungkus obatnya itu ya, kemasan obatnya itu jangan dibuang ya. Kalau obat biasa kan tinggal buang-buang aja ya, antibiotik biasa ya buang di tempat apa namanya, obat gitu ya, bekas. Tapi kalau morfin itu jangan dibuang, justru harus dibalikin lagi ke apoteknya sebagai tanda bahwa oh morfin ini sudah diberikan. Ya takutnya kenapa? Ya takutnya tidak dikasih ke pasien atau dipakai perawat gitu ya. Karena ini bisa disalahgunakan. Kemudian antacid ya kalau perlu ini untuk menurunkan tekanan lambung. Perawatan luka segera setelah terbakar, dinginkan luka dengan air dingin yang terbaik dengan adalah suhunya 20 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Luka bakar tingkat 1 tidak memerlukan pengobatan khusus, cukup dibersihkan dan diberi analgetik saja. Luka bakar 2 dan 3, ya, derajat 2 dan 3, penderita dibersihkan seluruh tubuhnya, rambut, kuku dipotong, lalu lukanya dibilas dengan cairan yang mengandung disinfektan, seperti sabun saffron dan kalium permangat. Ya. Kemudian kulit-kulit yang mati dibuang, bula diaspirasi atau dibuka cairannya di dalamnya akan terkena infeksi. Masalah keperawatannya pada masa gangguan luka apa? Kondisi luka bakar ini nyeri akut, ya. Kelebihan volume cairan, ya. Kelebihan sih di badan, akan tetapi di pembuluh darah itu risiko kekurangan. Ya, artinya di sini karena adanya shift cairan ke interstisial. Risiko sepsis ya, karena sistem pertahanan tubuh primer kita terrusak gitu ya, yaitu kulit, maka kuman-kuman itu bisa dengan mudah masuk ke area yang lebih dalam dan meningkat dan menjadikan infeksi dan akhirnya kalau kumannya banyak maka akan menghasilkan toksin ya. Si toksin ini akan masuk ke pembuluh darah dan menjadi sepsis ya. Seperti itu. Kerusakan integritas jaringan akibat luka, gangguan mobilisasi fisik, ya. Kemudian karena edema, nyeri, dan kontraktur, tadi sudah jelaskan ya, apabila luka bakar mengenai sendi, maka bisa terjadi kontraktur, ya, kekakuan. Sendinya rusak, kaku, gitu ya, nggak bisa digerak-gerak. Kemudian gangguan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan disfungsi vaskuler, jelas ini ya. Bisa kehilangan rasa kalau memang luka derajatnya itu lebih dalam. Kemudian cemas berhubungan dengan risiko amputasi. Baik, untuk sekarang kita lanjutkan asuhan keperawatan dermatitis ya. Dermatitis adalah
peradangan pada kulit, derma ya, itis itu peradangan ya. Ada dermatitis atopik, ini jelas saja ya. Peradangan kulit yang melibatkan perangsangan terhadap alergi ya. Artinya di sini akibat dari adanya alergi ya. Kemudian melibatkan limfosit dan sel mas, histamin dan sel mas menyebabkan rasa gatal dan eritem, eksim kalau kita bilang ya, dermatitis. Sering dijumpai pada bayi, anak, terkadang menetap sampai dewasa. Ini gambaran dermatitis atopik ya, akibat alergi. Gambaran klinis dari dermatitis inilah eritema ya, disertai lesi, krusta, dan basah pada bayi. Lesi sering muncul di wajah, di bokong pada anak yang lebih tua. Remaja lebih sering muncul di tangan, kaki, di belakang mulut, dan di lipatan siku, maaf. Kemudian pruritus atau gatal-gatal yang hebat. Penata laksanaan hindari dari iritan atau alergen, pemberian histamin untuk mengontrol rasa gatal, kompresi dingin untuk mengurangi peradangan, steroid topikal apabila perlu ya untuk menurunkan peradangan. Dermatitis kontak, ya. Peradangan kulit akut ataupun kronis akibat terpapar pada iritan atau alergennya, jadi alergi terhadap suatu alergen. Lokasi dermatitis sesuai dengan tempat terpaparnya atau pajanannya. Ya. Jadi kalau kontaknya di tangan, ya di tangan, di kaki, di kaki. Respon hipersensitif tipe 4 bersifat lambat kurang dari 24 jam dari kejadian. Biasanya kontaknya jam 7, nyeri nama jam berapa, jam 2, atau bisa langsung juga ya. Ini dan kontaknya di sini jelas alergennya itu apa gitu ya. Kalau sabun cuci ya sabun cuci, kalau apa. Ini mengakibatkan kulit menjadi meradangan. Baik, mungkin untuk masalah keperawatan luka bakar dan dermatitis sedikit ya itu. Cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.